Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Tim Casing. Ya, kali ini casingnya buat Samsung Galaxy Z Fold 7 dan juga Z Flip 7. Dan casingnya adalah yang official. Yang mana ini video biasanya tuh rame karena handphonenya juga lumayan banyak yang beli. Ya Samsung lah ya, wajar. Terus pecinta casing official untuk yang Samsung flagship kayak gini lumayan banyak. Videonya bisa banyak ditonton juga karena kita sama-sama tahu harga casingnya itu lumayan. Kalau teman-teman beli juga itu tidak bisa dicobain karena dia tuh segelnya sekali buka ya udah nggak bisa disegel lagi. Jadi makanya daripada teman-teman tuh belinya tahu-tahu salah warna, nyocokin sama warna handphonenya, terus juga nanti jadinya nyesel keluar duit 2 kali, mending tonton video ini sampai kelar, terus di-share juga ke teman-temannya ya. Total casing yang ada di tempat gue untuk Z Fold 7-nya dulu, ini totalnya ada 5. Terus untuk yang Z Flip 7 ini ada 8. Oke, sebelum bahas casingnya dari kamera yang di atas, gue mau ngasih satu info dulu karena ini adalah yang sponsorin video Tim Casing juga. Tapi bukan Samsung aja ya. Ini Samsung casingnya emang iya sih, beberapa dipinjemin, tapi ada 2 yang gue jajan sendiri untuk yang Fold 7 dan ada 1 yang gue jajan sendiri buat yang Flip 7. Jadi yang sponsorin kali ini adalah soal AM3 guys. Gue tuh mau ngomongin soal SIM cardnya. Jadi ya kita sama-sama tahu kalau kedua handphone ini bisa SIM card fisik, bisa juga eSIM. Rekomendasi dari gue adalah pasca bayar AM3 Platinum 1. Cocok banget buat teman-teman yang butuh koneksi internet yang kuat, luas, stabil, dan bisa diajak kerja kapanpun, dimanapun. Terlebih tidak ribet juga mikirin masa aktif karena AM3 Platinum 1 ini masa aktifnya itu selama 1 tahun. Dapat kuota super jumbo 1 TB alias 1 terabyte buat setahun penuh dan harganya cuma 1 juta aja. Hemat banget kan. Dan enaknya lagi ada tambahan kuota roaming 10 GB yang teman-teman bisa pakai tuh kalau ke Singapura, Malaysia, sampai ke Thailand. Dapat juga benefit eksklusif kayak bill save, jadi nggak takut tagihan tuh bakalan bengkak. Data rollover sampai 12 bulan, nggak perlu khawatir kuotanya angus. Platinum Network, jaringan prioritas. Platinum Assistance juga yang siap ngebantu kita dalam 30 detik. Bahkan yang tadi gue bilang, ada eSIM-nya. Jadi nggak perlu ribet lagi pakai kartu fisik. Nah, cara aktivasinya juga gampang dan simple banget. Teman-teman tinggal pilih paketnya, bayar, ya udah. Kartu Platinum 1 ini aktifnya sekali lagi buat 1 tahun. Teman-teman bisa isi data diri di QR yang mereka kasih buat bisa aktifin paketnya. Dan paketnya itu bakalan aktif dalam maksimal 3-5 hari kerja. Tapi pas gue coba sih ini besokannya langsung aktif sih. Dah sih, pokoknya info lengkapnya teman-teman langsung aja cek websitenya di im3.id/platinum. Gue taruh di deskripsi di bawah biar gampang, tinggal klik-klik aja. Oke? Dah, terima kasih sudah dengerin. Sekarang kita lanjut lagi bahas handphonenya dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi ini Z Fold 7 yang gue punya warna biru dan Z Flip 7 yang gue punya ini pakai sama bini gue warna merahnya ini. Ini keduanya warna yang paling favorit yang setaunya gue gitu ya. Ini hero colornya banget sih di antara mereka berdua. Oke, kita bahas dari yang Z Flip dulu aja. Yang Fold nanti belakangan. Ini warnanya kayak gini. Kita bahas yang pertama. Di sini ada 2 casing official yang gue punya. Ini yang tipenya ring case. Ini yang salah satu menjadi favorit bini gue juga sih dan beberapa teman-teman cewek yang lain kalau misalkan ngobrol, soalnya ada ringnya jadi bisa digantung di jari tengah ataupun jari telunjuk, kebiasaan mereka begitu. Oke, isi dalamnya ya cuma casingnya aja sama kertas petunjuk penggunaan, which is ya biasanya nggak pernah dibaca ya. Terus ini yang yang ininya belum dibuka, kirain sudah dibuka. Nggak perlu, cutter lupa. Teman-teman tinggal sobek bagian sininya aja itu guys. Nah gitu doang, tanpa harus pakai benda-benda tajam. Nah isi sebenarnya seperti ini, jadi ada kertasnya lagi tuh. Terus ini ada double tipnya juga. Oke, double tipnya. Dan yang sini juga ada double tipnya lagi, kanan, kiri, dan di bagian bawahnya sini. Cuma ini keduanya kalau yang ring case ini silikon ini dia nggak ada MagSafe ya tuh. Dan menurut gue sih ini sih masuknya yang warnanya senada sih ya harusnya. Oke, kita timbang dulu beratnya. Si Z Flip 7 Z Flip 7 ini standarnya tuh 195 gram dengan ketebalannya pada saat ditekuk ini udah pakai tempered glass sekitar
14,20 mm. Tolong diingat, 14,20 mm dan beratnya 195 gram. Ya, betul. Oke, kita pakaikan ring case-nya yang senada warnanya. Dan ini bagian depan layarnya. Jadinya seperti ini, guys. Yang satu glossy, bagian engsel kelihatan, tapi sekitarannya ini matte jadinya, dan warnanya senada, dan tombol volumenya dikasih warna yang mirip-mirip kayak frame asli handphonenya. Nah, ini ada ringnya seperti ini. Cewek-cewek suka ngegantungin di jarinya mereka, atau ini dipakein tali lagi buat dikalungin di leher atau diselempangin. Itu makanya ini yang lebih favorit biasanya nih, yang ada ring-ringan seperti ini. Dan yang mana ini tuh sebenarnya ada semua warna ngikutin warna handphone ya, setahu gue gitu. Oke, nih looksnya seperti ini. Kalau ngeliat pinggirannya aja, kita ukur ketebalannya berubah menjadi 16,47 mm, yang tadinya 14-an ya. Terus beratnya juga ini jadi 213 gram. Oke. Nah, kan lumayan, jadi teman-teman bisa bisa ngelihat dulu nih sebelum beli, soalnya kan nggak boleh dibuka dulu ya, nggak bisa dicobain. Looksnya kayak gini. Kalau layarnya mati, cakep sih. Tuh, warna ininya merahnya suka gue, cakep. Tuh, ini kenapa wallpaper bini gue begini lagi? Tapi ya udahlah, penting hitam kelihatannya gini. Ini bagian belakangnya seperti ini. Terus kalau cover screennya, nah ini ada usok. Kalau kalian demen usok ya, bini gue juga demen usok, beginilah. Ya, dipegang gini, itu digantungin. Hai. Oke, ini untuk yang warna merahnya atau warna peach ya, ini tuh kenanya. Kalau lagi beli ke toko juga paling, "Bang, saya belinya, Mbak, saya belinya maunya yang warna merah." Ya dikasihnya ini. Tuh. Oke, sekarang yang warna biru mudanya, warna Tosca ya ini. Nggak gue lepas lah ininya. Double tipnya. Oh, nabrak sih warnanya ya. Kalau kalau ketemu sama warna merah begini, guys. Tuh. Jadi seperti ini. Agak-agak berantakan warnanya jadinya. Ada warna merahnya, ada warna birunya. Jadi mendingan yang warna senada aja sih kalau saran dari gue untuk teman-teman kalau beli yang ada ringnya seperti ini. Ring case silikonnya ini ya. Jadi sekilas di bagian engselnya aja gitu loh, ada ganggu warna merahnya. Terus kalau tekuk gini, tuh merah begitu. Ya saran aja sih. Tuh di sini juga tuh. Jadi belang-belang bentong gini. Oke, sip lah. Kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya. Oke, casing yang berikutnya ini yang tipenya kinda suitcase. Ya. Satu warna coklat, yang satu lagi berwarna abu-abu, dan ini materialnya tuh kayak kulit gitu. Nah, isinya seperti ini. Ada double tipannya juga. Oke, ini yang warna apa? Ada warnanya apa ini? Oh, nggak ada tulisannya warna apa. Iya, nggak ada. Ya, pokoknya coklat gini lah. Terus yang satu ini warnanya abu-abu. Nah, sobek sininya. Oke. Oh ini. Nah, wah kayaknya lebih masuk warna yang ini nih. Kalau ketemu merah, kalau ketemu warna brown ini menurut gua sepertinya tidak masuk. Coba kita buktiin aja. Kita cobain yang brown dulu ya. Kuning mustard. Nah, mustard kayak gini nih warnanya. Tuh kan menurut gua kurang masuk sih, kurang cocok warnanya. Merah ketemu coklatnya ini. Coklat itu kurang tua. Ini ada ininya. Nah, gara-gara ada double tipnya aja sih. Pasti ngeplak lah. Official casing gitu, masa nggak ngeplak. Oke, ini berasanya masih kayak tipis ketimbang silikon tadi. Apa nggak ngaruh ya? Coba. Harusnya sama-sama aja sih. Tuh, 17 mm. Tadi itu berapa yang silikon? Lupa gua. Tebelan mana guys? Coba ingetin. Yang tadi silikon apa yang ini lebih tebelnya? Terus ini beratnya jadi berapa? Dari 195 jadi 213. Oke. Tuh, ya menurut mata gue sih nggak masuk warna mustardnya ini.
mustardnya ini sama warna merah si Z Flip Z Flip 7 nya ini. Oke lah. Tapi kalau kalian suka ya monggo. Sekarang coba yang abu-abunya nih, yang agak-agak grey. Nah ini masih lebih masuk. Mata gue enak melihatnya kalau yang ini. Masih oke lah, tuh ya. Belah-belahannya warna merah gini, as a detailnya warna merah ini bagus sih. Tuh dari depan, dari depan sih tetap ngelihatnya kayak berantakan sih. Kayak apa ya? Mendingan ketutup semua atau tidak ketutup gitu loh. Ini tuh warna merahnya ngintip-ngintip gitu, kurang aja sih kalau menurut gua pribadi. Nggak tahu kalau menurut teman-teman bagus atau tidak ya. Dan yang pasti ini tidak ada ringnya, tidak ada kickstandnya, karena emang nggak perlu juga ya. Bisa begini, cuma ya kalau nonton nggak enak juga kalau nggak ada kickstandnya, kan nonton biasanya begini. Gitu. Nih, kalau kalian tertarik pokoknya. Warna grey-nya seperti ini kulitnya. Untuk detail materialnya seperti ini guys. Kayak kulit gitu ya. Vegan leather lah, dan sampai ke bagian framingnya gini. Tuh, tombol volumenya juga beda sendiri materialnya. Tuh, pasti aman lah. Oke, ini kalau yang mustard juga seperti ini detailnya. Gitu. Sampai ke bagian pinggir-pinggirnya juga. Aman. Kinda suit untuk Z Flip 7 dua warna ini selesai. Oke, kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya. Oke, selanjutnya yang flip suitcase. Ini gua ada 3 yang kayaknya edisinya spesial, dan yang satu lagi ini yang ini gambarnya begini, ada guguk, ada meong, flip suitcase Galaxy Z Flip 7, dan ini apa? Kagak ada temanya ya? Iya, nggak ada capa. Bukan, nggak ada temanya. Maksudnya kalau yang ini nih, ini pickable. Terus ini temanya ada tuh namanya Ilya Milstein. Oke. Terus ini yang pickable juga. Ini tuh ada tulisannya Easter Bunny, tuh bunny kelinci. Terus ini satu lagi Joguman tuh. Nah, maksud gue yang ini kok nggak ada ininya ya, apa-apanya gitu, nggak ada judulnya. Tapi ya kita coba aja. Ini pastinya kalau flip suitcase tuh yang dicari adalah ininya ya, kartunya. Jadi teman-teman kalau flip suitcase-nya manapun kayak gini bentukannya, itu bisa ganti-ganti kartunya yang dijual terpisah juga ini ada. Dan casingnya khusus karena aslinya si hardcase-nya ini ada cetakan yang ngeplak banget sama si kartunya ini. Dan ini menggunakan NFC, jadi si usok tadi ini bakalan berubah temanya, dan wallpapernya juga akan berubah. Langsung aja kita cobain. Ini yang bagian cover screen-nya dulu. Seperti ini. Ini covernya materialnya kayak hardcase tapi letoy banget sih. Jadi fleksibel gitu. Nah, bagian covernya kayak ini ya, kayak nggak ada penambahan casing. Nice, which is gue suka. Tapi kalau didetailin tuh, dia ada tonjolan di bagian sudut-sudutnya sini. Jadi kalau misalkan handphonenya teman-teman taruh telentang dalam keadaan terbuka, dia lebih aman. Nah, berarti ini juga nih. Ini gue pasangin dulu. Dah. Tuh. Ya, di sini juga ada agak menonjol. Sini. Jadi kalau teman-teman taruh gini, aman. Oke, ini biasanya download kontennya dulu. Ditunggu sebentar doang. NFC dinyalain. Ini NFC-nya. Dan bawain. NFC nyala. Ya nyala. Kenapa dia nggak berubah ya? Apa bagian sini doang? Oh, bener. Bagian sini doang ya? Cover screen-nya doang guys, ternyata guys. Lupa gue, wallpaper nggak berubah. Tek. Tuh, animasi-animasi begini yang kucing anjing. Oh, ini bisa dimainin. Ini lucu amat. Mana? Nah, nih gini bisa dimainin guys. Ting.
Oh, ini emoticon, kucing, anjing, sama hantu. Yang dulu kayak nggak bisa dimain-mainin deh. Ini sekarang jadi bisa. Lucu juga. Oke, nice. Ya, looksnya seperti ini jadinya. Kalau kalian pakai, nah tuh begini. Kalau pakai kinda suit, pakai flip suitcase-nya guys. Tuh, ini ada bacaannya. Design by Samsung, made in China. Yang ngedesain orang Korea, tapi bikinnya di Cina. Baiklah. Tuh, ada tonjolan di sini ya guys. Tonjolannya ternyata cuma ada di bagian cover screen aja. Di bagian belakangnya tak ada. Oke, udah cukup untuk yang flip suitcase kucing sama anjing ini, emoticon ya berarti ya. Oh bentar. Guys, bagian belakangnya nyala. Kartunya menyala. Tidak bohong. Tuh. Yang hantunya kedip-kedip nyala, coy. Kelihatan nggak? Kelihatan lah, tuh. Tuh, nyala kedip-kedip dia. Kalau ketutup, oh nggak nyala dia. Ya, tapi kalau ininya dibuka, tuh nyala. Oh, atau pas bagian cover screen-nya nyala ya. Ini nyala terus. Oh iya bener. Pas cover screen-nya nyala, guys. Mana sih? Nah, tuh. Oke, unik. Baru. Dulu yang Z Flip 6 nggak ada yang bisa nyala. Nah, ini gue lepas, ininya berubah lagi. Jadi default. Nah, defaultnya. Yang tadi usok hilang ya. Ntar aja lah setting lagi. Ini sekarang yang Jogumen kita lihat. Kalau Jogumen bener-bener ini cover screen-nya aja nggak ada bezel hitamnya. Kalau tadi kan ada tuh. Ini putih polos. Oke, dia lebih rigid deh yang ini. Terus ini taruh sini. Nah, oh iya, gambarnya begini guys. Ini nyala nggak ya? Hujan-hujannya kalau nyala lucu sih, airnya gitu. Wallpaper and style. Tunggu berubah loh. Oke, ini gambarnya gitu. Datang hujan, oke, hijau, pink, terus ntar hujan, hijau, pink, terus hujannya berhenti, matahari, terus dada. Ini ada nyala nggak nih? Gue cek dulu. Nggak mau kecelek. Oh nggak ada guys, nggak ada nyala-nyala yang ini. Iya tak ada. Jadi begini doang jadinya. Tuh. Mana? Tutup, buka. Tuh. Begini doang. Wallpaper sama aja, nggak ada berubah. Cuma di bagian cover screen-nya tok. Kita lanjut lagi ke flip suitcase yang pickable lainnya. Ini yang Easter Bunny. Oke, bentukannya seperti ini dan ini masih diplastikin. Terbaninya ini. Casingnya sama aja ya sepertinya. Bentukannya. Oh iya, gue lupa ngukur ininya. Tebelnya jadi berapa? Bentar ya. Ini pasang dulu biar enak. Easter Bunny kita pasang. Nih sambil nunggu dipasang pasti berubah. Nah, jadinya begini. Wallpaper and style. Ini jadinya lebih tebal ketimbang yang official kucing sama anjing tadi sih. Feeling gue berasanya begitu pas dipegang. Kita coba lihat bagian pinggir-pinggirnya aja yang diukur. Bentar, ngeplakin dulu. Oke. Udah, plak. 19. Oh enggak tadi 19. 18,52 mili. Untuk bagian ntar ulang. Nah, ini baru benar, tadi miring, maaf. Nah, ini udah bener ya. Terus nih 19,4 19 mili aja. Oke, lebih tebal kan daripada yang tadi yang emoticon anjing sama kucing. Terus beratnya juga ini lebih berat dong. Oh, bener 224 gram, guys. 224. Oke, balik lagi Easter Bunny jadinya kayak begini animasinya. Ya cuma goyang-goyang doang.
Oh, nggak bisa di sini. Jadi swipe Easter Bunny. Swipe. Oh, enggak deh, nggak di swipe deh. Dia otomatis itu sendiri. Pas aja tadi momen nih gue swipe ke atas. Ya begini doang. Ke sini nggak ada nyala-nyala. Bentar, mana back? Nih nyala. Nggak ada guys, nggak ada nyala-nyala. Kurang seru. Bagusan yang tadi. Ini pokoknya kayak gini ya animasinya tuh. Gimmick yang lucu. Nggak kepake, tapi it's good to have it kenanya. Sekarang kita lanjut yang terakhir, ini Ilya Milstein. Mbak-mbak lagi bawa box dengan sayur mayur. Bentuk casingnya sama, dia transparan semua, isi dalamnya juga sama. Cara-cara pakainya, nih ditaruh begini, taruh bagian belakang, terus kemudian cover screennya, dan kita lihat animasinya apa nih si mbak ini. Mana? Ini udah bener Ilya Milstein. Nah ini dia. Oh tuh yang gambar terakhir Ilya Milstein. Yang gambar terakhir justru sama kayak ininya nih, Ilya Milstein nih. Ayo. Nah tuh, gitu guys, Ilya Milstein. Dah gitu doang. Untuk yang Z Flip 7 segini aja sih. Habis ini kita lanjut ke yang Z Fold 7-nya ya. Makasih Z Flip, bye. Lanjut kita guys. Oke, lanjut yang Z Fold 7. FYI di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5 total casing official yang ada di tempat gua. Dan ini semuanya rata-rata, nggak rata-rata sih, tapi emang semuanya kita dikasih cuma casing belakangnya aja guys. Jadi bagian depan itu nggak dapet, dan dikasihnya penggantinya adalah anti gores. Isinya tuh ada 2 pieces dan ada cetakannya juga. Nah, kenapa dikasih 2? Karena bisa jadi yang satu buat cadangan, atau yang satu lagi kalau misalkan gagal bisa langsung ngulang lagi gitu. Dan seperti biasa, sebelum kita pasangin casingnya, lihat dulu tebelnya si Z Fold 7 tuh segini, dengan ada tempered glass ya. Gue udah pasang tempered glass 9,52 mm, dan beratnya itu sekitar 228 gram. Oke. Nah, kita mulai dari yang clear grip case. Clear casingnya, tapi ada tambahan strap gitu buat pegangannya. Kita lihat seperti apa. Nah, tuh bener. Tuh guys. Banyak isinya dalamnya. Nah, ini yang lembaran tipis ini isinya adalah anti goresnya. Tuh ada 2. Jangan khawatir, gampang banget cara masangin. Jadi ada di sini nih. Tuh kertas petunjuknya, dan kita dapat cetakannya juga. Kayak gini dikasih tahu. Ini yang button, ini yang tombol volume power di sebelah kanan, dan taruhnya begini. Nanti kalian nyangkutinnya begini. Tuh. Jadi ketemu ini aja nih pentol-pentolannya ketemu di sini juga. Gua nggak akan ini sih, nggak akan meraktekin karena ya nggak kepake juga. Intinya gitu, teman-teman beli aja, pasti nanti bisa kok masangnya, dijamin. Oke, dah isinya begini aja. Kita lanjut, ini dia casingnya ini sendiri. Casingnya tipis sekali, brother. Wow, tipis banget ya. Ini strapnya, ini casingnya sendiri tipis banget. Tuh 1,34 atau 35 mm lah. Wow, beratnya 23 gram. 23 gram ini juga berat sama ininya sih, sama strapnya. Strapnya udah tulisan Fold ya, mirip kayak casing Cina-nya lah ibaratnya ya. Nih kita pasang. Ini ya kayak pakai casing tapi pakai casing tapi kayak tidak pakai casing, tapi aneh aja gitu loh, karena bagian belakangnya doang yang dipakein dan berasa tebel, keganjel sama strapnya ini.
Gitu. Ini mah cuma perlu pembiasaan aja sih, dan yang clear kayak gini warna yang paling tidak salah, karena apapun warna handphone teman-teman ya seperti apa adanya. Cuma ini kan yang aslinya warna biru ini matte ya, tapi jadinya glossy gara-gara casingnya memang glossy. Dan aduh bentar, resikonya punya casing apa namanya, casing transparan tuh gue tuh sih gatel ya kalau ada kotor-kotoran di dalamnya ini. Ini ada serat-serat kain gitu. Ntar gue lap dulu deh. Nggak enak gitu ngelihatnya, risih aja, kotor. Apalagi kalau kalian atau teman-teman belinya tuh yang warnanya titanium gitu. Nah tuh, ini aja tetap masih kelihatan kotor sih gue ngeliatnya. Cuma ya looksnya seperti inilah. Jadinya glossy apapun warna handphone Z Fold 7 punya teman-teman nantinya. Tapi secara pegangan sih enak begini sih guys sebenarnya guys. Apalagi ngetik juga jadinya gampang kalau nggak ada bagian depannya. Ingat loh, ini kan official case. Officialnya aja ibaratnya dia ngasih anti goresnya yang modelan film atau hydrogel begini kali ya, modelan film lah pokoknya, sama casing belakangnya doang. Berarti saran dari Samsung as brand untuk Z Fold 7 emang bagusan seperti ini doang kali, bagian belakangnya aja. Saran dari mereka kali ya, begitu ya. Cuma kan tetap aja casing-casing Cina pasti ngasihnya yang bagian depannya juga ada gitu, biar berasa worth it juga. Mungkin dari teman-teman juga mungkin ada yang suka pakai ada yang bagian depannya. Kalau gue sih dari awal yang Z Fold 6 ya gue nggak suka pakai depannya, jadi emang gue lepas karena ngetik P sama Q suka susah, dan angka 1 sama angka 0 tuh jadi agak susah. Oke, ini tipisnya menjadi oke. Jadi 10,54. Ini untuk bagian yang enggak kena grip ininya, karetnya. Oke, sedangkan kalau kita pegang begini, normally kan ini berasa juga nih di palm tangan ya. Strapnya ini jadinya dia pasti lebih tebal sih kalau kena strapnya juga guys. Tuh jadi sekitar 15,25 mili. Terus beratnya ini sekitar jadi berapa tuh? Jadi 250 gram pas. Gitu ya guys. Dah, untuk yang clear ini kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya. Oke, kita lanjut yang silikon case, dan ini tiga-tiganya isinya sama aja sebenarnya. Jadi biar nggak kelamaan, dikat-kat aja kali ya, langsung aja gua bongkar semuanya. Oke, kayak begini isinya. Silikon case biasa, feelingsnya itu seperti baby skin gitu. Cuma dia ada tambahan kickstand-nya. Tuh, kickstand-nya tapi nggak bisa diatur setengah-setengah gini-gini, nggak bisa ya. Tuh dia otomatis nutup, atau kalau kita terlalu buka lebar angle-nya dia maksa begitu. Maksa jadi ya segini lah. Tengah-tengah gini tuh nggak bisa, dia pasti nutup. Dan ini yang abu-abunya. Nah, gitu. Dibaliknya seperti ini, design by Samsung, made in China. Semuanya ada tulisan seperti itu, embossan seperti ini, semuanya sama. Ya. Dan isi di dalamnya sama aja, dapat 2 anti gores, ada cetakannya juga, terus ada tisu basahnya buat ngelapnya, sama microfiber juga dapat. Itu buat bersihin layarnya, buat sebelum dipasang anti gores ya, biasanya kayak gitu. Tapi kan namanya casing begini, gue yakin teman-teman juga pasti pengen langsung ngelihat looks-nya seperti apa. Betul? Tuh, dah nih pokoknya warna biru ketemu sama warna Tosca jadinya seperti ini. Gitu. Oh, dipegangnya enakan yang ini kalau buat gue pribadi. Kenapa? Kalau yang tadi yang transparan, strapnya kan sebelah kiri sini ya. Jadi kepegang banget langsung sama palm tangan yang jempol kita nih. Kalau misalkan kita megang tangan kanan, karena gue bukan kidal sih, jadi kebiasaan megangnya ke tangan kanan. Di sini langsung berasa penuh. Nih di sini langsung berasa penuh kalau pakai yang clear tadi. Tapi karena ini dia kickstand-nya adanya di bagian luar, bukan bagian dalam di bawah kamera, jadi dipegangnya masih berasa tipisnya. Feeling awal-awal sih pas megang begini ya, gitu. Cuma emang agak aneh sih jadinya kalau warna Tosca ya ketemu warna biru. Apa ya, kayak asimetrisnya tuh belang bentong banget begini gitu loh. Tuh, looks belakangnya kalau misalnya dilihat orang, kalian lagi buka handphonenya seperti ini. Dari dalam seperti ini. Ganjel ya, ngelihatnya nggak asik ya. Sininya tipis, tapi sininya agak tebel. Kalau warnanya senada kayak gini kayaknya bagus. Ntar kita cek.
Oke, nih dilihat dulu ketipisannya berubah menjadi 11 mana? Ntar lu susah. Gini deh. Nah, udah nih fix. 11,11 lah. Ya, 11,16 untuk ketipisannya. Tuh 0 ya, rapat ya. Yang gue buka. Coba sekali lagi, penasaran soalnya. Oke, 11,02. Ya, 11 lah. 11 mm. Terus beratnya jadi ntar lu. Masih loading. Nah, beratnya jadi 253 gram. Oke, tipisnya masih berasa tipis. Ini proteksi kameranya pasti aman lah, ditaruh tengkurap juga aman ya. Tengkurap telentang pasti aman karena udah dipikirin pasti sama Samsung biar nggak kena langsung ke lensanya. Jadi bagian pinggiran di sini lebih tinggi sedikit. Tuh, nggak langsung kena kamera kita. Oke, ini yang warna Toskanya seperti ini. Pokoknya teman-teman udah lihat. Terus yang warna abu-abu dulu. Oh, abu-abu masih lebih masuk ini. Masih lebih oke kalau gua ngeliatnya. Masih netral lah ibaratnya lah ya. Cuma buat kalian yang nggak suka cuma pakai belakangnya doang, menurut gua mesti dicobain dulu sih, diadaptasi dulu, nyobain sampai akhirnya ya udah akhirnya terbiasa dengan sendirinya. Looksnya seperti ini ya, yang warna abu-abunya. Yang kalau terbuka seperti ini. Dan kalau bagian dalamnya seperti ini. Lihat sininya, pinggirannya. Oke. Ini. Gitu. Oke. Abu-abu selesai. Dan nih yang birunya. Tuh. Kalau birunya masih agak nyaru, it's good lah. Biru ketemu biru, yang satu glossy, yang satunya matte banget gini. Ya walaupun tetap aneh sih kalau ketemu cahaya gini ya. Ya perlu pembiasaan aja sih, udahlah. Ini bisa nonton begini, atau dibalik begini lebih landai, atau keadaannya kebuka, jadinya gini. Kalau vertikal, oke bisa juga. Kalau begini lebih tinggi, lebih tegak. Yang ini lebih landai. Oke, gitu. Ini kelihatannya looksnya ya. Kalau kita melihatnya pada saat handphonenya lagi dimainin, jadinya begini. Agak ngeganjel, sebelah kanan doang tebel, framenya kirinya tidak, dan dibalik nih seperti ini. Nah ini masih masuk nih, tuh warna biru di sekitaran kamera sama casingnya masih masuk ini, nggak apa-apa, sih oke lah. Tertutup kayak gini looksnya, dan dari depan seperti ini. Gitu. Yang silikon case plus sama kickstand kelar, tinggal satu casing lagi. Kita lanjut lagi. Oke, satu casing yang terakhir ini yang anak racing banget. Apalagi kalau bukan yang karbon. Isi dalamnya sama aja juga. Ya casingnya satu doang, bagian belakangnya doang. Terus dapat anti gores juga 2, sama alat-alat pasangnya lah. Berarti kayak gitu. Udah, nggak usah gue tunjukin. Kelamaan. Nih, bentukannya seperti ini. Tipis parah. Tipis banget ini. Wow. Nggak nyampe 1 mili acan guys, 0,79 mm. Wih, ini berarti berapa nih? Karbon mah enteng dong. Cir, 13 gram doang. Pantesan ya kalau yang karbon nih yang mahal juga sih ini. Wah, ini mah bagus guys, asli nggak berasa kayak pakai casing. Hihi. Wah, bagus ini. Lihat tebelnya jadi berapa? Nggak jauh beda, 10,29. Nggak jauh beda sama standarnya yang 9 milian ya. Beratnya ya 241. Guys, ini enak lah pokoknya lah. Wah, oke. Ini tipis banget, lihat deh. Lihat deh ya, mana nih? Bentar. Nah tuh lihat perbandingannya antara daging handphonenya sama casingnya tuh. Tapi hati-hati ya, ini casing kenanya style case. Jadi kalau jatuh amit-amit langsung impact ke handphone teman-teman. Cuma secara feels digenggam, aduh, enak banget kayak nggak pakai casing sih sebenarnya. Ini adaptasinya kalau teman-teman pakai yang ini lebih cepat. Gue jamin lebih cepat yang ini ketimbang yang silikon ataupun yang clear case. Ya. Ini kalau kalian nyari casing official dan nyari tetap terjaga tipisnya, kayaknya yang karbon ini sih. Oke, ini looks dari belakangnya ketika di model lipat ya, maksudnya pakai model lipat, dilihat sama orang-orang yang di depan, teman-teman seperti ini ketika kalian lagi main handphonenya.
Terus kalau ngelihat sendiri handphonenya lagi dimainin seperti ini. Tuh, nggak nambah tebel juga, kelihatan kan di bagian framenya. Kalau dibuka bagian dalam, Anda akan melihatnya seperti ini. Tebelnya apalah, cuma dikit doang ini, lihat tuh layernya. Tipis sekali kan. Terus kalau orang lain melihatnya, kalian lagi buka foldnya seperti ini. Tapi ya memang tidak terlindungi juga bagian engselnya ya dari tadi ya. Ya official. Kalau official case-nya Fold itu emang naturalnya yang dikasih adalah casing style case, bukan protective case. Jadi pilihan masing-masing aja. Lebih suka yang protective atau yang style. Kalau yang style emang rekomendasi dari gue sih dari dulu mending beli bawaannya Samsung yang Flip ataupun yang Fold gitu guys. Dah. Oke, paling segini aja ya untuk videonya yang official. Kayak biasa ada casing yang menjadi favorit gue, langsung aja dari kamera yang di depan. Oke, casing yang menjadi favorit gue untuk Z Fold 7 pastinya yang karbon ini. Dah lah, nggak usah dipanjang lebarin lah ya alasannya kenapa. Karena dari kamera yang di atas saya tadi gue kasih tahu kalau dia bentuknya yang paling tipis, paling sleek, dan menurut gue masih oke banget. Walau belakangnya doang, jadi nggak ada depannya. Tapi gue saranin emang teman-teman tuh pakai tempered glass juga sih, bukan anti gores bawaannya yang film ya, bawaan casingnya. Karena kalau yang tipis, yang film, itu tuh kayak berasa tipis banget di layarnya, kayak nggak ada volumenya. Sedangkan kalau ini pakai tempered glass kan dia agak tebel sedikit, jadi berasa lebih bervolume, dan kalau dipegang feelsnya kayak mirip-mirip ini loh, belakang sama depan berasa tebelnya tuh kayak sama. Makanya digenggamnya dia tuh lebih rigid dan lebih asik kalau menurut gua ketika teman-teman pakai tempered glass plus casingnya yang karbon ini. Finishingnya rapi, nggak ada masalah sama sekali. Terus bagian kamera juga terproteksi walau kita taruhnya telentang. Ya, itu untuk yang Z Fold 7. Kalau yang Z Flip 7 pastinya yang inilah yang warnanya senada, dan bener sih kalau menurut gue mendingan yang ada ringnya sekalian, jadi lebih selain harganya kenanya lebih worth it, ada tambahan aksesorisnya berupa ring ini. Terus ini handphone kecil dan jadinya kalau jarinya dimasukin di sini tuh jadi megangnya lebih enak aja, lebih comfy, lebih tenang gitu, handphonenya nggak jatuh. Dan ini juga yang gue bilang bisa dikalungin, taruh di tengah atau diselempangin. Biasa kalau cewek-cewek gue ngeliat di jalan-jalan tuh orang ada aja yang kayak gitu. Nih, saran dari gue juga nyari yang warnanya itu senada aja kayak warna Flip 7 yang teman-teman pilih. Bisa buat diri sendiri belinya atau beliin buat pasangannya yang cewek gitu ya. Paling segini aja video tim casing kita kali ini untuk Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7 untuk casing officialnya. Teman-teman lebih sukanya yang mana? Coba tulis di kolom komentar di bawah biar kita bisa diskusi bareng. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.